Jadi kalau untuk betina, biasanya kalau kita rawat perawatannya benar, semuanya benar, itu wayahnya, waktunya dia bertelur, maka dia bertelur. Tapi kalau waktunya dia bertelur, dia tidak bertelur, pasti ada Baik, permasalahan. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Permasalahannya di mana? wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di channel kami Puyuh Asipa 99 dan Edi Puyuh Jambi. Ya, di sini saya pengen lagi belajar ya, karena belajar itu sangat penting buat kita beternak puyuh. Ya, gini Bang Edi. Hmm. Di luaran sana sih pasti banyak pemula-pemula pengen berternak puyuh. Seperti apa sih yang mereka lakukan nantinya? Tentunya dari perawatan Bang Edi. Seperti dari tempat Bang Edi khusus kan pembibitan nih, ya. Nah, dari DOQ itu perawatannya seperti apa sih sampai dia bertelur, kasih makan apa gitu, nah Bang Edi. Biar agar teman-teman yang di luar sana bisa belajar gitu dan berhasil gitu, Bang Edi. Saya itu kalau berbicara masalah ke situ dan berbicara masalah untuk orang banyak tuh semangat juga sih. Ya, Berbagi ilmu. ini ya berarti apa yang kita sampaikan ini banyak manfaatnya gitu loh. Iya. Oke guys, kita masuk ke pokok pembicaraan tadi. Itu tadi sekedar intermezzo dulu di depan. Jadi kalau untuk perawatan, ini kita berbicara ini di kandang saya. Pengalaman beda-beda. Kalau mau kita berbicara masalah perawatan, pasti di setiap daerah itu berbeda. Setiap kandang teori berbeda, praktek berbeda, pakan berbeda semuanya. Ya. Nah, cuman di sini kita mencoba berbagi pengalaman lewat pribadi saya. Jadi kadang-kadang kawan-kawan yang ada di Jambi itu kalau baru netes itu umur sehari naik ke kandang box itu menggunakan pakan BPS iya. yang proteinnya tinggi. Memang kalau untuk di DOQ, nah ini kawan-kawan, ini kalau sampai salah merawat dari DOQ sampai harusnya dia bertelur, kebanyakan kalau salah itu tidak bertelur. Banyak tuh yang ngadu di YouTube, di kolom komentar itu banyak. Pak, sudah umur 2 bulan nggak bertelur. Malah sudah umur 3 bulan nggak bertelur. Itu pasti ada permasalahan. Saya berani menyimpulkan permasalahannya di mana? Di pakan. Lain halnya kalau yang namanya di situ ada jantan yang mau dipelihara sampai 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Sudah bakal. Bang Toye. Bang Toye tak pulang-pulang. Ini nggak bakal ini bertelur. Karena jantan. Iya kan? Iya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran inilah nggak bakal kalau yang jantan. Karena ini memang sudah kodratnya dari sana. Kalau yang jantan bertelur, yo kayak mana ceritanya kan gitu. Mungkin ada kelainan di situ gitu. Nah, jadi kita berbicara ini yang real. Jadi kalau untuk betina, biasanya kalau kita rawat perawatannya benar, semuanya benar, itu wayahnya, waktunya dia bertelur, maka dia bertelur. Tapi kalau waktunya dia bertelur, dia tidak bertelur, pasti ada permasalahan. Permasalahannya di mana? Yang pertama pakan. Protein pakan, nutrisi pakan itu kurang. Itulah pasti. Itu pasti. Kawan-kawan di Jambi berpengalaman dan juga pengalaman saya. Kalau dari DOQ cari label, nah itu ada. Setiap karung itu kan pasti ada label. Oh iya. Protein serat kasarnya, fosfornya, kadar airnya di situ. Yang paling utama itu kita lihat proteinnya. Kalau proteinnya itu di atas 20%, kayak kawan-kawan pakai BPS. BPS itu proteinnya 23%. Kalau untuk petelur, yang saat ini saya pakai P100 itu proteinnya 20,5%. 20,5%. Ya, jadi kalau itu untuk DOQ kurang. Oh, kalau P100 tadi? Ya, karena proteinnya kurang. Proteinnya hanya 20,5. 20,5. Dia kurang. Apakah nanti ada kendala? Pasti. Saya pernah nyoba. Saya bandingkan antara saya pakai protein yang besar, kemudian saya pakai protein yang khusus petelur. Itu berbeda. Berbedanya apa? Di waktunya.
Waktu masa bertelurnya Iya, agak lama. saya pernah pakai P100 yang harusnya untuk petelur, Iya. protein 20,5 itu tadi, saya pakaikan ke DOQ, sampai dia bertelur, nggak saya rubah-rubah pakan, karena saya pengen ngetes. Iya, pengen tahu. Ini sebenarnya kalau video saya ini ditonton sama insinyur yang buat pakan, alangkah gobloknya Pak Edi itu. Kan gitu. Alangkah goblok betul Pak Edi itu. Karena kan di pabrik itu guys, itu pakan itu semuanya sudah diperhitungkan oleh insinyur. Iya. Ini yang 1 sampai 7 hari, kan gitu. Iya. Nah, yang ini Yang dari umur 8 hari sampai akhir. Iya, Kan akhir. gitu. Iya, iya. Itu memang sudah ada tulisannya di karung. Iya, iya. Lah kok kita mau uji coba yang aturan 8 minggu sampai akhir ini kok malah kita uji coba untuk DOQ kan? Iya, Nyalahi iya. aturan kita Iya, ini. iya. Karena penasaran Nah, tadi, itu pengen tahu kan? pengen tahu. Iya. Benar atau enggak gitu. Barang yang sudah di pabrik itu saya yakin sudah diuji di labor, Iya. di laboratorium. Kemudian ada insinyur yang menghitung di situ. Iya. Bahan juga kualitas dia pasti akan Iya, pasti yang bagus. Iya. Kan gitu, yang namanya pabrik, yang namanya buka usaha kan nggak mungkin kalau asal-asalan. Iya. Yang asal-asalan tuh kadang itu iya, goblok tapi sok pinter gitu. Artinya itu tadi, wong pakan ini dirancang untuk 8 minggu sampai akhir kok malah dikasih untuk DOQ. Nah, itu yang pertama itu kadang-kadang di sini. Kan tetapi karena rasa penasaran saya, pernah saya perbandingkan di situ yang pakan petelurnya langsung saya berikan ke DOQ yang baru netas. Kemudian yang satunya lagi saya bandingkan itu antara 100-100 kalau nggak salah, pernah itu. Kemudian yang BPS ini, yang proteinnya 23% ini saya loss gitu. Nah, yang menggunakan pakan petelur yang P100 itu, ternyata bisa sampai 65 hari. 60 Baru bertelur. Baru Iya, baru bertelur. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tapi yang pakai BPS, 39 atau 40 Benar. mulai. Benar Bang Edi. Kan? Benar. Itu yang pernah saya coba. Gitu. Ternyata usia 38, 39 sudah mulai ada petelur. Nah, itu. Tapi kalau kita menggunakan pakan petelur, Iya. bisa 65 hari loh. Saya pernah nyoba. Makanya jadi gini kawan, kalau memang kita mau merawat, artinya kita berbicara tentang perawatan dan pakan itu. Iya. Kalau baru netes itu kasihlah pakan yang memang standarnya. Iya. Standarnya. Kalau SOP kita jalan, standar operasional kita jalan, maka semuanya akan jalan. Tapi kalau standar operasional kita itu nggak jalan, ya bubrah semuanya. Iya. Hancur semuanya gitu loh. Di luar daripada perhitungan, di luar daripada prediksi. Iya. Makanya itu kalau masuk ke kandang DOQ itu jangan terlalu padat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakan. Pakan ini adalah penentu keberhasilan. Penentu keberhasilan. Kalau kita menggunakan pakan yang bagus, proteinnya yang 23% itu baik itu BR1, baik itu 55 ataupun apa. Kita di sini berbicara masalah merek, BPS misalkan. Kita berbicara BPS. Tapi kalau di kandang kawan-kawan daerah kawan-kawan yang nggak ada BPS, mau ngomong apa? Ya itu gimana solusinya Bang? Nah, kalau itu tadi makanya lihat di label dia. Oh, lihat di label ya. Ya, lihat di protein dan proteinnya itu dilihat ya. Yang terutama protein. Protein itu asal 20 ke atas, itu bisa untuk DOQ. Bisa. Syukur-syukur 23. 20 sampai 23. Nah, itu bisa itu dipakai. Iya. Tapi kalau yang 20 pas, nah itu dia. Bisa-bisa, cuman lambat. Iya. Semakin lambat malah semakin tekor gitu. Iya. Dengan adanya pakan lama itu tadi. Makin banyak kos yang kita keluarkan. Nah itu, perawatan waktu kan gitu. Iya. Tapi kalau kita menggunakan pakan yang bagus, itu nanti hasilnya pun bagus. Dan juga fisik puyuh ini pun berbeda. Antara pakan yang tidak bagus dengan yang bagus itu berbeda. Kelihatan ya. Kelihatan. Dari segi fisik lincahnya dia, gemuknya dia itu kelihatan. Kelihatan betul. Benar. Kalau pakannya asal-asalan ya semuanya asal-asalan. Makanya kalau tidak ada merek yang kita sebut, ya cari sih yang protein yang memang mencukupi. Di atas 20%. Itu sering kali saya sampaikan di konten-konten saya. Jadi supaya pertumbuhan dia itu bagus, kita nggak tekor, nggak rugi di waktu, prosesnya pun bagus. Soal pergantian ya, kita berbicara soal pergantian. Dari umur 0 itu tadi, dari umur 1 hari sampai dia bertelur, itu kalau menurut saya, biarkan dulu sampai dia normal bertelur. Semua bertelur? Iya, semua bertelur sudah normal. Misal,
dalam 100 ini sudah bertelur sekitar 90-an% atau 95%. Baru nanti kita rubah pelan-pelan menggunakan pakan petelurnya. Khusus petelur. Kalau BPS terus Pak, kalau protein yang besar terus Pak, ayo terduduk kita. Harganya beda. Selisih 100.000. Selisih jauh ya, jauh sekali. Siap kita gulung tikar kan gitu. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bang Edi. Ini kan ada usia dari baru netas sampai 7 hari itu. Ya tentunya BPS itu kan saya lihat nih pengalaman saya ya. Saya lihat waktu itu kan saya belum ada pengalaman di BPS. Ya saya hampuri BPS, ternyata butir-butirannya agak kasar. Sementara puyuh kita tuh ya kalau baru netas ada besar jempol tangan, jempol kaki. Dan itu apa solusinya? Apakah perlu digiling atau ditumbuk pakan tersebut baru kita tabur atau seperti itu? Kalau ini menurut pengalaman saya itu kalau kita langsung tabur dari karung langsung tabur itu banyak terbuang gitu, dan juga banyak yang tidak termakan seperti itu. Kalau di Jambi ya, iya. Di Jambi itu kalau untuk pakan DOQ khusus puyuh memang nggak ada. Memang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Bahkan kemarin waktu dari perusahaan itu mendekat ke kita, rapat ke kita, dialog ke kita, saya menyarankan kalau bisa di Jambi ini ada untuk pakan khusus DOQ. Jadi kesimpulannya kawan, kalau pakannya butirannya terlalu besar ya harus dihaluskan. Ditumbuk kah, disaring, giling atau di blender. Itu sampai umur berapa? Sampai umur 10 hari. 10 hari. Kalau saya. Lewat 10 hari, lewat 2 minggu baru kita kasihkan ke yang aslinya. Dari karung langsung itu. Nggak usah lagi di blender, nggak usah lagi ditumbuk. Iya. Jadi memang kalau masih baru netas, kalau bisa untuk puyuh agak dihalusin lagi. Kayak tepung ya nggak apa-apa lah. Menjelang dia sudah besar. Karena kalau masih kecil ya istilahnya bayi baru lahir dikasih makan jengkol kira-kira. Nasi lah kira-kira gitu. Nasi lah yang keras kan gitu. Yang keras ya. Perlu dihaluskan. Iya. Kayak ini gitu. Prosesnya kayak gitu. Nah, terus kemudian masalah air minum juga. Iya, air minum. Ada sih sebagian yang baru netas itu menggunakan air minum itu gula merah. Ya, ada juga yang pakai DHC, ada juga yang air putih wae kan. Iya. Kalau menurut saya sih itu bagus-bagus saja, itu sah-sah saja gitu. Karena kembali lagi kita itu bercerita hanya berdasarkan pengalaman. Bukan berdasarkan perhitungan secara ilmiah gitu. Kita hanya sebagai pengalaman. Kalau saya dulu sering saya menggunakan gula merah. Dulu. Kalau sekarang enggak, air putih. Agar supaya apa tuh Bang Edi? Kalau gula merah itu dia bisa meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh untuk puyuh. Itu khusus untuk DOQ. Iya, untuk awal DOQ gitu. Iya. Karena kalau untuk kita sendirilah, kalau kita minum teh ada gulanya itu mampu meningkatkan stamina. Benar. Oh, seperti itu. Tapi kalau ada juga yang berpendapat Pak di rangkaian pakan itu kan sudah ada di situ. Ada lengkap. Ada fosfornya, ada kalsiumnya, ada segala macam di situ ada. Nah, sudah saja dari situ kasih saja air putih. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Iya. Ya karena kita berbicara itu bukan karena ilmiah, karena pengalaman kita sesuai dengan pengalaman. Kalau memang mau pakai argula ya silahkan, mau pakai Vitacik ya silahkan, mau pakai air putih ya silahkan. Cuman saya sarankan kalau mau pakai air putih steril. Itu kalau bisa yang steril kan dulu. Kemudian pakannya yang bagus. Iya. Jadi supaya imbang. Nah, kalau sudah pakai air putih, ya kan, terus kemudian pakannya proteinnya dikit, itu malah kacau nanti. Jadi masalah. Oke, kembali ke studio kawan. Oke, baik teman-teman, begitu banyak ya kita belajar dari Bang Edi tentang ilmu perawatan dari DOQ sampai pembesaran sampai bertelur ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Boleh kita coba, boleh kita lakukan. Semoga berhasil ya. Mungkin sampai di sini dulu. Bantu channel kami Asipa 99 sama Edi Puyuh Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.